Baik, Pak Menteri Kesehatan, ini Kemenkes kan secara terbuka gitu ya mendukung usulan BNN untuk melarang vape di Indonesia. Seberapa darurat sebenarnya ancaman rokok elektrik ini sampai pemerintah ini mulai untuk mempertimbangkan langkah-langkah sekeras itu. Selanjutnya BNN juga sudah menemukan banyak sekali liquid vape ini disalahgunakan untuk narkotika seperti etumidate dan juga hingga zat psikotropika lainnya. Apakah pemerintah ini melihat vape kini bukan hanya sekedar lagi isu kesehatan, tetapi juga sudah menjadi pintu masuk baru penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda? Saya yang men-trigger diskusi mengenai vape ini memang seperti tadi, setelah saya ketemu dengan Kepala BNN, ya, Pak Jenderal Suyudi ini. Dan saya memahami sekali kekhawatiran BNN, terutama karena vape ini sudah masuk sebagai media untuk menyebarkan narkotika ke anak-anak muda kita. Itu yang membuat saya terus terang jadi sangat khawatir. Dan secara serius kita berdua akan bersama-sama mengkaji kebijakan pemerintah ke depannya seperti apa. Ya. Fokus utama kita adalah ya sekitar berapa tuh, 5 juta kali 18 ya mungkin ada hampir 100-an juta remaja anak-anak ini yang harus kita lindungi. Bahwa nanti ada yang tidak suka berapa juta, 5 juta atau 10 juta, tapi yang kita lakukan sebenarnya kan untuk melindungi mereka. Ini sama seperti kebijakan pemerintah waktu bikin gadget. Ingat kan, melarang kan, bahwa memang ini nanti akan ada anak-anak yang merasa tidak suka dengan hal ini. Betul. Tapi pemerintah melakukan kebijakan seperti itu sebenarnya kan untuk melindungi mereka. Karena sudah terbukti ini bisa membuat gangguan mental ya, atau gangguan jiwa kepada anak-anak kita. Betul. Apalagi ini kan bukan hanya mental jiwa, tapi fisiknya juga pasti berdampak dengan sangat parah. Jadi jangan sampai anak-anak kita, ya walaupun mereka merasa ini gaya, ini cool, ini keren, mereka tidak paham bahwa ini sangat berbahaya secara kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental bagi mereka, sehingga masa depan mereka akan sangat berpengaruh gitu, akan sangat negatif buat masa depan mereka. Itu sebabnya kita sekarang akan mengkaji dengan sangat serius bersama-sama dengan BNN untuk memastikan bahwa kita mau ambil tindakan apa. Ya mengingat itu tadi ya, Indonesia mungkin tinggal 3 dari beberapa negara ASEAN, ya di belakang Myanmar, di belakang Laos, di belakang Kamboja, di belakang Vietnam, yang belum mengeluarkan aturan tegas mengenai vape ini, ya. Terutama terkaitannya dengan itu tadi, sebagai media untuk penyebaran narkotika. Baik, mungkin juga karena minimnya edukasi yang anak-anak muda ini tahu ya terkait dengan bahaya vape itu sendiri. Baik Pak Menteri, kita balik lagi ke hantavirus, Pak Menteri. Ini apakah sudah ada vaksin spesifikah untuk hantavirus di Indonesia sendiri, dan apa rencana jangka pendek Pak Menteri dan juga pemerintah untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan seperti petugas kebersihan? Karena tadi kan Bapak sampaikan bahwa sebenarnya yang paling rentan adalah yang berhubungan dengan kotoran, ya berarti petugas kebersihan paling rentan. Jadi vaksin itu kita dalam meluncurkan vaksin kita ada observasinya juga. Karena penyakit menular itu ada banyak sekali, ya puluhan. Kalau semua orang mesti divaksin puluhan kali, ya keberatan juga gitu ya, keberatan juga. Dan kita melihat berapa resiko vaksinasi versus tidak divaksinasi. Misalnya kayak COVID, yang meninggal kan banyak sekali dalam waktu singkat kan. Nah itu memang perlu dibikin vaksinnya, supaya kita bisa mengurangi tekanan kematiannya. Contoh penyakit menular yang saya paling banyak meninggal itu sebenarnya TBC. TBC itu 100.000 meninggal setiap tahun. Ya, jadi yang kena 1 juta. Hantavirus kan tadi 3 tahun 20. Ya. 23. Jadi sebelum kita nyuntikin vaksin-vaksin ke tubuhnya masyarakat Indonesia ini, kita harus pilih kan, mana yang memberikan proteksi paling besar. Lebih baik kita kasih vaksin TBC dulu dibandingkan vaksin si Hanta, karena ini kan 1 juta orang yang kena, yang meninggalnya 120.000 orang. Nah ini yang harus kita proteksi dahulu. Kebetulan Hanta ini kan penyebarannya susah kan. Nyamuk itu lebih gampang menularkan dibandingkan tikus, karena nyamuk kan kemana-mana. Kalau tikus kan jarang lah rumah yang
Di Indonesia yang nggak disapu dan nggak dipel setiap hari itu. Dan kalau ada kotoran tikus sama itu kencing atau itu BAB-nya dia, kan tahu gitu kan, karena baunya khas, juga ininya khas, fisiknya. Jadi kemungkinan besar bisa dibersihkan oleh orang-orang. Jadi mencegahnya bukan dengan virus, mencegahnya dengan menjaga kebersihan rumah dan mengurangi populasi tikus di daerah sekitar kita. Baik. Terima kasih juga nih saya udah di interview untuk ini. Karena sebenarnya penyakit hantavirus, kematiannya kan di bawah dengue. Kematiannya kan di bawah malaria. Di bawah HIV, di bawah TBC. Dan bedanya sangat jauh. Sangat jauh. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Nggak usah terlalu khawatir. Karena faktanya hantavirus 3 tahun misalnya yang meninggal berapa tadi, 24-an, 26-an. TBC itu yang meninggal setahun 100.000. 100.000, begitu banyak. Hantavirus itu nyebarinya lewat tikus, TBC itu menularkannya lewat, kita ngobrol gini aja bisa nularin tuh, Anita. Ya. Jadi nggak usah khawatir berlebihan. Di berita, di sosial media memang seperti itu. Tapi kita juga mesti mendidik masyarakat bahwa pertama itu variannya sangat berbeda, dan yang kedua transmissibility-nya itu hanya lewat tikus. Pernah ada human to human, tapi itu spesifik varian yang ada di Andes. Namanya varian Andes dari hantavirus. Jadi sangat jarang sekali itu bisa terjadi penularannya. Supaya masyarakat juga tenang. Nah itu udah lama ada di sini. Kan terbukti nggak pernah meledak gitu kan. Meledaknya gara-gara ada berita di kapal itu. Ya, dan viral di sosial media begitu ya Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, ini lalu kalau menurut Anda sendiri, kira-kira tanpa menunggu bantuan dari pemerintah nih Pak, tindakan apa yang paling low cost gitu ya, low cost tapi efektif yang harus dilakukan ibu rumah tangga sejak dari sekarang ya Pak? Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, seperti bersih-bersih, jaga kebersihan lingkungan. Ibu rumah tangga meminta suaminya ngepel rumah setiap hari. Atau kalau enggak minta pembantunya yang ngepel rumah setiap hari. Terusnya jangan lupa kalau ada bunyi-bunyi pasang perangkap tikus, mau lem atau racun tikus. Itu harusnya sudah sangat mengurangi risiko terkena hantavirus. Baik, terakhir nih Pak Menteri, mungkin kalau untuk hantavirus ini sendiri, instruksi final dari Pak Menteri, apakah perlu menggerakkan seluruh kepala negara, kepala daerah maksud kami di Indonesia nih Pak, setelah melihat kasus hantavirus ini sendiri yang untuk skala Indonesia seperti ini? Sebenarnya ini nggak berlaku untuk hantavirus, ya. Itu berlaku juga untuk virus-virus yang lainnya. Ya. Yang penting adalah masyarakat itu harus biasa hidup sehat. Karena kita udah dikasih sama Tuhan itu sistem imun yang bagus. Jadi kalau masuk patogen atau kuman, bahasa istilah mudahnya kalau masuk kuman, saya juga pakai istilah mudah, kita punya darah putih yang bisa melawan dan membunuh mereka, gitu kan? Kita diajarinya dulu begitu kan? Sebenarnya itu imun sistemnya kita. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik dan sehat, jadi artinya makannya cukup, nggak berlebihan, nggak kekurangan, tidurnya cukup, ya 7 jam sehari, kemudian olahraga yang cukup, kondisinya baik. Insya Allah kalau masuk kuman, tubuh kita tuh bisa melawannya dan bisa mematikan kuman-kuman tersebut. Itu adalah cara yang paling baik. Kenapa? Itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ke diri tubuh kita. Nah itulah dimanfaatkan sebaik-baik. Oke, jadi antibodi alami yang kita yang ada di kita berfungsi ya. Baik, Pak Menteri, lalu nih ya, kalau misalnya saya penasaran, kalau untuk Pak Menteri sendiri sebenarnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan rutin harian yang wajib dilakukan Pak Menteri untuk menjaga kesehatan? Selain olahraga, ada nggak kayak makanan khusus seperti itu Pak? Saya makan apa aja udah makan. Cuma nggak ada pantangan? Iya, nggak ada pantangan. Saya atur makannya ya di ajaran di agama aja, berhenti sebelum kenyang. Itu makanan kalau udah seumuran saya, bahayanya tuh berlebih. Di Indonesia hasil cek kesehatan gratis, itu bahayanya bukan kurang gizi untuk dewasa ya. Kalau anak-anak kurang gizi masih ada masalah. Tapi anak-anak dan dewasa yang obesitas banyak. Dan obesitas itu menyebabkan gula, darah tinggi. Gula darah tinggi adalah penyebab kematian paling besar. Faktor risiko penyebab kematian paling besar. Stroke sama jantung. Ya, jadi buat saya ke teman-teman adalah jaga makan. Saya kemarin baru keluarin di TikTok sama IG makan mengenai daging.
Oke, gitu kan? daging kurban. Iya, daging kurban ya. Itu gimana cara? Jadi yang salah bukan kambingnya, yang salah adalah cara masaknya. Cara masaknya, Jangan dicempungin gula, jangan dicempungin kecap, garam sebanyak-banyaknya, santan sebanyak-banyaknya ya. Daging itu nggak salah ya Pak Menteri? Dagingnya nggak salah, kambingnya juga nggak salah ya. Jangan dikambing hitamkan itu si kambing itu, kasihan juga si kambingnya. Yang kedua, selain makan, emang nggak boleh berhenti olahraga. Olahraga aturan WHO jelas. Itu wajib tuh ya Pak? 5 hari seminggu, 30 menit sehari minimal tuh harus olahraga di zone 2. Maksimum heart rate itu gampangnya 220 kurang umur. Jadi kalau saya 60 tahun gitu, 62 220 kurang 62. Jadi artinya kan 100%-nya tuh 158. Nah, itu harus 60 sampai 70% dari 158. Dan mau olahraga jalan kaki, naik sepeda, lari, apapun yang penting zone 2. Nggak boleh berhenti sampai wafat. 5 hari seminggu, 30 menit sehari. Luar biasa sekali Pak Menteri. Mungkin pemirsa juga penasaran nih, kira-kira Menteri Kesehatan tuh makan gorengan nggak sih? Makan. Oh makan ya Pak Menteri ya? Tapi ya seminggu sekali, sedikit-sedikit aja. Okay. Kalau itu goreng sendiri Pak Menteri atau jajan? Belilah, kalau goreng sendiri nggak enak kan, mendingan beli di depan. Di depan rumah ada warung yang minyak gorengnya mungkin nggak bersih-bersih amat, tapi ya sekali-kali kita boleh lah ya, apalagi bakwan pakai cabai gitu, aduh udah enak ya udah. Tapi sekali-kali aja. Sate juga gitu, cuma satenya kalau yang ada item-itemnya kita nggak makan karena kita tahu itu kan karsinogen, sangat berbahaya untuk cancer. Makan opor sama kemarin tuh kupat tahu yang banyak ini santannya nggak apa-apa juga, tapi seminggu sekali. Gitu ya, matcha latte ya seminggu sekali. Gitu aja. Jadi kalau bisa americano gitu, paling banyak americano sama teh. Baik Pak Menteri. Pemirsa, ancaman kesehatan ternyata bukan hanya datang dari virus itu sendiri, tapi kita perlu sadari dari mulai makanan, minuman, dan pola hidup ya Pak Menteri ya. Nah, yang kita konsumsi setiap hari ini juga bisa menjadi bom waktu ataupun penyakit kronis nantinya jika tidak dijaga dengan baik. Dan pemerintah kini menyiapkan langkah baru lewat aturan Nutri-Level. Nah, apakah ini akan mengubah cara masyarakat untuk memilih makanan dan minuman? Ataukah industri siap menghadapi perubahan besar ini? Sesaat lagi kita akan membahasnya tentunya bersama kami tetap di One on One.